Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karenina Sianya Putri Levina Pardede. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Manajemen Bisnis kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan melakukan kampanye untuk menjaga lingkungan terkait banjir yang terjadi di Kota Medan baru-baru ini. Adapun video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Seperti yang kita ketahui bersama, banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap kali melanda masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Apalagi pada saat musim hujan tiba, debit air terkadang meningkat dan menyebabkan genangan air yang tingginya mencapai lutut orang dewasa, sehingga membuat jalan raya, perkotaan maupun pemukiman tergenang air banjir. Menurut informasi yang saya baca dari sebuah artikel Kompas TV, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR, ada 2 penyebab utama banjir yang terjadi di Kota Medan baru-baru ini. Penyebab banjir yang pertama yaitu terjadinya kerusakan hutan di daerah Karo mencapai 30.000 hektar, dan kawasan hutan yang rusak itu terbentang dari daerah aliran Sungai Deli mencapai daerah aliran Sungai Belawan yang luasnya itu masing-masing 15.000 hektar. Namun hanya terjadi sekali saja penghijauan dalam setahun, itu pun hanya seluas 100 hektar. Tentu saja tidak masuk akal, bukan? Yang kedua, sungai mengalami sedimentasi atau pengendapan dan penyempitan. Penyebabnya ditengarai karena pengelolaan sumber daya air yang tak berjalan efektif. Dampaknya, air tidak mengalir terminal sehingga langsung menjadi banjir yang melanda areal perkotaan. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah banjir? Saya akan menjelaskan ada 6 cara agar kita dapat mencegah terjadinya banjir. Cara mencegah banjir yang pertama yaitu bisa dengan membuat tembok penahan luapan air laut. Perlu diingat bahwasannya banjir bukan hanya terjadi akibat hujan, tetapi akibat luapan air laut juga. Dengan begitu sebaiknya dibangun dinding atau gerbang yang dapat menahan air laut ketika pasang. Yang kedua, kita harus membuat dinding penahan air waduk. Hal ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya luapan air ketika terjadi hujan lebat. Dinding atau pintu yang dibuat di setiap penampungan air harus dibuat dengan jumlah yang cukup serta berfungsi dengan baik. Jika tidak, maka luapan air menjadi tidak terkontrol jika sewaktu-waktu terjadi hujan lebat. Yang ketiga, kita harus merencanakan tata kota yang baik. Nah, dalam hal ini pemerintah harus memastikan pembangunan gedung di kota bebas dari kendala yang menyebabkan masalah lingkungan. Salah satunya dengan memastikan bahwa pembangunan gedung tidak menghalangi sumber air ataupun saluran air atau sistem drainase kota yang dibuat untuk mencegah luapan air. Selain itu, sistem drainase harus ditutup dan dijaga agar bebas dari benda atau sampah yang bisa menghalangi masuknya benda ke saluran air. Cara selanjutnya adalah melakukan vegetasi. Dalam hal ini, pohon, semak, dan rumput dapat membantu penyerapan air dan melindungi tanah dan erosi. Hal ini perlu dilakukan khususnya bagi masyarakat yang berada di dataran rendah. Dengan menanam banyak vegetasi tumbuhan bisa mengurangi debit air dan mencegah terjadinya erosi. Cara yang kelima yaitu menyediakan tempat penahan air. Tempat penahan air ini dapat dibuat dalam ukuran kecil yang kemudian dihubungkan ke saluran air. Tempat ini digunakan untuk menampung dan menyimpan air banjir untuk sementara waktu, sehingga jika terjadi banjir, air akan dialirkan ke tempat penahan air terlebih dahulu yang nantinya akan dialirkan pada saluran air.
Cara ini dinilai lebih efektif untuk mengurangi besarnya debit air dan menekan risiko besarnya banjir di bagian hilir. Cara yang terakhir yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana caranya? Nah, masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di saluran air, apalagi di sungai. Karena sistem drainase harus dijaga dengan baik dan terbebas dari apapun itu yang menyumbat saluran air. Contohnya saja sampah, apalagi sampah plastik. Masyarakat perlu menerapkan sikap yang baik dalam mengelola sampah. Karena dengan tidak membuang sampah sembarangan dapat meminimalisir terjadinya banjir maupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Nah, contohnya adalah sampah plastik yang seperti ini yang sulit terurai oleh bakteri. Nah, bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik? Cara yang pertama yaitu dengan mengganti penggunaan sedotan plastik menjadi sedotan stainless. Karena di beberapa kafe saat ini pun sudah menggunakan sedotan stainless, bahkan tidak menggunakan sedotan sama sekali. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi jumlah pembelian air mineral dalam kemasan seperti ini dan menggantinya menjadi tumbler yang lucu begini. Selain estetik, dapat mengurangi sampah plastik juga, bukan? Sekian dari saya, kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua sebagai masyarakat Indonesia masing-masing dapat memiliki kesadaran diri untuk menjaga lingkungan agar kita memiliki bumi yang lebih sehat lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sejahtera bagi kita semua.